Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Facebook yang berbahagia, mari kita awali kajian fikih zakat karya Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini dengan bacaan suratul Fatihah, khususnya kepada Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kepada semua guru-guru kita, semua ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, segenap pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, para ulama-ulamanya. Semoga kita mendapat berkah dari ilmu beliau-beliau semua. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca halaman 28 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil iqtisad al-islami, sesungguhnya di dalam ekonomi Islam ada yang menyebutnya ekonomi syariah, tetapi saya kira sama saja ya substansinya antara Islam dan syariah. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah, ekonomi yang bersumber dari nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Berbeda dengan ekonomi kapitalistik, liberalistik, atau ekonomi jadi kita ekonomi Islam ini dikepung oleh dua mazhab besar, mazhab kapitalistik, liberalistik, yang memberikan kebebasan kepada sahibul mal, kepada the have, orang-orang yang punya kapital besar untuk melakukan investasi dan ekspansi ekonomi tak terbatas dan tanpa mengindahkan hak-hak sosial. Artinya tidak ada kewajiban berzakat, bersedekah, dan lain-lain. Atau ekonomi sosialis ya, ekonomi yang tidak memberikan hak individu, tetapi hak-hak individu semua sudah tercover, sudah diberikan penuh oleh negara untuk menguasai dan mengeksplorasi seluruh kekayaan alam demi untuk kepentingan semuanya. Sehingga ekonomi Islam ini ada satu distingsi yang sangat kuat, yaitu ekonomi yang di satu sisi memberikan kebebasan kepada individu melakukan ekspansi ekonomi, tetapi tentu dengan aturan-aturan yang ada di dalam syariat Islam, tetapi harus memperhatikan aspek-aspek sosial, yaitu tanggung jawab sosial kepada masyarakat secara umum. Artinya bagaimana hak-hak orang fakir miskin dalam bentuk berzakat, bersedekah, berinfak, berwakaf, dan lain-lain. Jadi di satu sisi ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu memberikan kebebasan kepada individu untuk meningkatkan kreativitas, untuk meningkatkan produktivitas, tapi di sisi lain Islam memberikan perhatian yang besar bagaimana keadilan sosial ekonomi ini bisa terwujud dengan baik, sehingga tidak ada konflik sosial yang terjadi karena disparitas kaya dan miskin yang
saat ini tentu jumlahnya sangat besar. Memang secara faktual ekonomi kapitalistik liberalistik itu yang sekarang baru menguasai panggung dunia. Tetapi kita sebagai umat Islam tentu berjalan di atas rel moderasi, itu ekonomi tengah, ekonomi yang mendorong individu untuk melakukan percepatan produktivitas dan kreativitas untuk mengolah sumber daya alam ini untuk kebahagiaan individu dan bersama. Di sisi yang lain, Islam jelas sekali mewajibkan hak-hak sosial yang harus diberikan kepada khususnya orang-orang yang punya kapital, punya modal yang besar dalam konteks ekonomi. Inna fil iqtisad al-islami mawdu'aini ra'isiyaini. Sesungguhnya di dalam ekonomi Islam itu ada dua tema yang fundamental, tema yang utama, tema yang menjadi akar dari persoalan ekonomi. Yajibu ayyudrosa, yang wajib dikaji dua tema pokok ini di dalam ekonomi Islam. Wa yukhdama, kita mencurahkan, ya kita melayani, artinya kita mencurahkan segala kemampuan untuk mengkaji, mengeksplorasi dua tema pokok ini. Wa yujlaya, dibuat jelas, terang, tidak ada yang samar, mingkul dijawani bihima, dari segala sisi tentang dua tema pokok ini. Wahuma, dua tema pokok ekonomi Islam itu maudhu'ani mutaqabilani, dua tema yang saling berhadap-hadapan, dua tema yang saling berkompetisi ya di dalam dunia real sekarang ini. Ahaduhuma fil janibil ijabi, salah satu dari dua tema itu adalah dari aspek yang positif, aspek yang diapresiasi, diabsahkan, dilegitimasi oleh Islam. Wathani fil janibi salbi, tema yang satu dari aspek yang negatif, dari aspek yang ditentang oleh Islam karena menyebabkan madarat, menyebabkan destruktif dalam konteks tatanan ekonomi di masyarakat. Ahaduhuma fi faraidil Islam bal fi arkanihi al-asasiyah al-khamsah. Dua tema yang pertama, tema yang pertama adalah tema ekonomi yang masuk di dalam kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam. Bal fi arkanihi al-asasiyah al-khamsah, justru tema yang pertama ini masuk di dalam rukun utama Islam yang ada 5 itu. Wal akharu fi muharramatil Islam, tema yang kedua tentang sesuatu yang haram, yang sangat diharamkan di dalam Islam. Bal fil kabair al-mubiqat as-sab'. Tema yang kedua ini justru masuk dalam dosa besar, 7 dosa besar al-mubiqat, yang menghancurkan, al-muhlikat, yang menghancurkan, artinya dosa yang dampaknya begitu sangat besar bagi individu nanti di akhirat khususnya. Dan juga kenapa kok begitu ya, karena dampaknya begitu besar di tengah-tengah masyarakat dalam kehidupan di dunia ini. Fal awwalu huwa az-zakah, tema ekonomi Islam yang pertama, yang pokok adalah zakat. Jadi zakat ini ada pada wilayah al-janibul ijabi, pada satu sisi segmen di dalam ekonomi Islam yang betul-betul
bertujuan membangun individu dan masyarakat sekaligus, menghindari kecemburuan ekonomi kelas bawah dengan kelas menengah dan kelas atas, dan melahirkan ukhuwah persaudaraan yang sangat besar, yang sangat kuat, yang sangat kokoh, ukhuwah Islamiyah khususnya antara orang Islam yang berada di strata ekonomi atas, strata ekonomi menengah, dan strata ekonomi bawah, sehingga ada at-ta'awun al-istimai, ada at-tadhamun al-istimai, ada kesetiakawanan sosial, ada saling menyokong ya, saling membantu, saling saling menolong satu dengan yang lain, at-tadhamun, saling menanggung. Dalam bahasa sekarang ya asuransi, saling menjamin satu dengan yang lain. Yang kaya membantu orang miskin, yang miskin mendoakan orang kaya semoga diberikan rezeki yang berkah. Bahkan dalam perspektifnya guru kita ya, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Ahmad Salim Mahfud, zakat ini tidak hanya sekedar menolong secara artifisial ya, artifistik, tetapi betul-betul zakat ini didesain dengan manajemen yang profesional sehingga bisa memberdayakan ekonomi kelas bawah. Artinya operasionalisasi zakat ini membimbing al-fuqara wal masakin, grassroots ini, supaya mereka punya skill, punya kesadaran membangun prestasi ekonomi, kemudian diberikan modal, evaluasi, bimbingan secara intensif, sehingga perubahan atau transformasi ekonomi ini berjalan secara sistematis, berjalan secara efektif dengan desain yang mapan, dengan desain yang matang oleh tim-tim ahli. Wathani huwa ar-riba. Al-janibul as-salbi, kata Yusuf Al-Qaradawi, sisi negatif yang dibincangkan di dalam Islam, dan ini banyak sekali ya di dalam Al-Quran dan hadis, adalah riba. Di dalam kitabnya Rawai'ul Bayan karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dijelaskan al-adwar allati fiha hurmatur riba, periodisasi keharaman riba. Jadi Nabi Muhammad diutus menjadi seorang rasul, tetapi praktek riba di Makkah ini sudah sistemik dalam bahasa sekarang. Jadi sudah melembaga, sudah mengakar betul di tengah-tengah masyarakat, di mana al-qawiyyu yaqulu dhaif, orang yang kuat secara ekonomi ini menindas, memakan orang miskin dengan sistem rentenir yang menjerat, yang eksploitatif, yang yang betul-betul tidak manusiawi. Sehingga untuk mengubah sistem ekonomi yang rentenir, yang ribawi, menuju ekonomi Islam yang tidak ada ribanya ini, Nabi Muhammad butuh power secara politik, butuh kekuatan secara ekonomi, butuh soliditas. Sehingga Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsir Rawai'ul Bayan itu menjelaskan 4 periode bagaimana Al-Quran mengharamkan riba. Tentu perjuangan yang paling besar adalah aktornya, aktor yang menegakkan, membumikan ajaran ini, artinya memperbolehkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa lagi kalau tidak pemimpin agung kita, Nabi kita Muhammad SAW. Mulai dari diperkenalkannya jual beli yang baik, kemudian diperbandingkan antara zakat dan jual beli, diharamkannya jual beli, masih mentoleransi riba yang sedikit, kemudian sampai kepada pengharaman secara absolut
di dalam Al-Quran itu. Ini kita bisa baca dalam surat Al-Baqarah ya. Jadi ini rentetannya banyak sekali. Tentu ayat yang terkenal adalah qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Orang-orang kafir Makkah mengklaim bahwa innamal bai'u mithlur riba. Sesungguhnya jual beli itu ya sama dengan riba, karena ada muawadatu syai'in bi syai'in, ada pertukaran satu barang dengan satu barang. Ini kemudian Allah menegaskan inna wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian pada periode yang terakhir Allah dengan tegas wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkan seluruh sisa-sisa dari riba. Oleh karena itu ada perdebatan di kalangan ulama, apakah riba yang diharamkan itu riba yang la ta'kulur riba ad'afa mudha'afa, riba yang mencekik, riba yang menindas, yang berlipat-lipat, sehingga riba yang kecil itu diperbolehkan. Muhammad Ali As-Sabuni di dalam kitabnya Rawaiul Bayan menjelaskan tidak. Qaliluhu wa kathiruhu sawa. Riba yang sedikit maupun riba yang banyak itu sama, diharamkan oleh Allah, sehingga Allah dengan tegas menyatakan wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkan apa yang tersisa, sisa-sisa dari riba. Karena memang kalau mentoleransi hal yang kecil itu akan mengarah kepada hal yang besar. Oleh karena itu dalam hukum fikih ya qaliluhu wa kathiruhu sawa. Sesuatu yang diharamkan itu sedikit atau banyak itu status hukumnya sama. Misalnya kita minum minuman yang memabukkan, itu satu gelas ya haram, setengah gelas ya haram, satu cendok pun juga haram, karena qaliluhu wa kathiruhu sawa. Hukum sedikit dan banyak itu sama-sama haram. Sehingga kalau dalam kajian qawaid fikih tentu ini masuk dalam satu dzari'ah, saddan lidzari'ah. Mengapa diharamkan? Karena menutup pintu celah terjadinya praktek yang diharamkan. Kalau Islam mentolerir misalnya riba yang sedikit, maka kalau ini dibuka pintu ini tidak ditutup, tidak disaddan, tidak ditutup, maka akan membuka praktek riba yang mudha'afah, yang berlipat-lipat, yang mencekik, yang mengeksploitir kelompok ekonomi kelas bawah. Ini bisa dibaca di dalam kitab Rawaiul Bayan karya mufassir Muhammad Ali As-Sabuni, seorang ulama tafsir modern yang dulu memang mengajar di Haramain, kalau tidak salah di Ummul Qura, tapi mungkin informasi sekarang beliau mengajar berdomisili di India. Faman angkara fardhiyataz al-awwal. Faman angkara, maka barang siapa yang mengingkari fardhiyatal awal, status fardu wajib ajaran yang pertama yaitu zakat. Man ini sifatnya umum, semua orang yang mengingkari bahwa zakat itu wajib, au hurmatatsani, atau mengingkari bahwa riba itu haram. Karena jawabnya man, karena maka orang itu kafiron, statusnya kafir, murtadan, dianggap keluar dari Islam, bil ijma, dengan konsensus ulama. Al ijma, ada konsensus ulama setelah wafatnya Nabi dalam persoalan yang terjadi di masyarakat. Wattifaqu quli ahli al-asri ay ulamaul fiqhi duna nukri ala tibadi hukmi amrin bil hadas syar'an ka hurmati sholati bil hadas. Jadi konsensus ulama mustahid pasca wafatnya Nabi dalam sebuah persoalan. Jadi ulama sepakat
ulama dunia ini ya sepakat bahwa barang siapa yang mengingkari bahwa zakat itu hukumnya wajib yang harus ditegakkan oleh umat Islam, dan barang siapa yang mengingkari bahwa riba itu haram sehingga harus diberantas sampai seakar-akarnya, karena kafiron, dia dihukumi orang kafir, murtadan, keluar dari Islam bil ijma, dengan kesepakatan ulama. Naudzubillah. Jadi di dalam muqaddimah ini Syekh Yusuf Al-Qaradawi memberikan motivasi kepada kita untuk punya spirit yang kuat dalam rangka membumikan ajaran zakat di mana kita hidup, di lingkungan kita, di mana kita hidup, untuk saling menolong dengan sesama. Di sisi lain juga memberikan spirit yang kuat untuk memberantas praktek-praktek riba yang eksploitatif, yang destruktif, yang menghancurkan keadilan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Menarik ya komparasi antara zakat dengan riba. Kalau zakat implikasinya adalah keadilan ekonomi, pemberdayaan ekonomi umat. Kalau riba ini implikasinya adalah menghancurkan ekonomi umat, menyebabkan ketidakadilan sosial, dan akan terjadi konflik ekonomi yang berkepanjangan. Jadi dua ajaran yang saling berhadapan-hadapan, tetapi kata Al-Qaradawi ini adalah maudhu'ani ra'isiyani, dua tema ekonomi besar yang harus disadari sebelum kita mengkaji secara lebih jauh bahwa ada dua tema besar yang saling berhadap-hadapan. Kira-kira mana yang nanti akan unggul dalam kompetisi dunia ini, karena sama-sama punya power yang besar. Dalam panggung ekonomi dunia, sistem yang ribawi ini begitu kokoh, sementara kita melihat atensi umat Islam untuk membumikan zakat ini harus terus dipacu supaya kompetisi dua tema besar ekonomi Islam ini berlangsung secara imbang. Dan kita berharap ke depan tidak hanya imbang, tetapi kita bisa melesat untuk membumikan zakat di tengah-tengah kehidupan kita dalam skala yang besar maupun dalam skala yang kecil ya. Wal waqi'u annal mawdu'a ats-tsaniyah ar-riba, wal waqi', faktanya, kenyataannya, annal mawdu'a ats-tsaniyah, tema yang kedua, sesungguhnya tema yang kedua yaitu riba, qad laqiya syai'an minal ayaya, telah menerima, berjumpa dengan telah diterima, dipelihara, dikembangkan, wal khidmati aktsara mimma laqiyahu al maudu'ul awal. Ini statement yang betul-betul menggugah dari Yusuf Al-Qaradawi, karena sebelumnya Yusuf Al-Qaradawi mengatakan faman angkara fardhiyatal awal, barang siapa yang mengingkari kewajiban zakat atau mengingkari keharaman riba, kana kafiron murtadan bil ijma', status dia adalah kafir murtad dengan konsensus para ulama. Tapi faktanya mayoritas umat manusia itu menerima secara legowo, bahkan menerima dengan bangga dan terbuka sistem yang kedua, yaitu hurmatan riba, keharaman riba.
aktsara mimma laqiyahu al-maudu'ul awal, jauh dibandingkan dengan bagaimana umat Islam sendiri menerima, menjalankan, memperjuangkan ajaran zakat. Ini tentu tamparan yang sangat keras bagi kita umat Islam. Artinya jangan sampai kita sebagai umat Islam justru tidak menerima ajaran zakat, tidak mengeluarkan zakat, tidak mengedukasi orang lain untuk berzakat, tidak memperjuangkan zakat ini sehingga menjadi peradaban mainstream umat Islam, menjadi arus utama peradaban Islam, sehingga ego sektoral, ego pribadi ini hilang dalam kehidupan kita. Yang ada adalah bagaimana kita hidup bersama dengan sesama umat Islam, saling memperhatikan, saling membahagiakan, saling membantu. Ya syuddu ba'duhum ba'do, satu dengan yang lain saling memperkuat, saling menolong, tidak saling menyingkirkan, tidak saling membunuh, tidak saling menyerang, tetapi yang tampak adalah saling mensukseskan. Kata teman saya itu, orang yang baik itu orang yang bisa mensukseskan orang lain, bukan orang yang hanya dia bisa sukses tapi tidak sukses, tidak mampu menyukseskan orang lain. Orang yang baik untuk orang yang tidak hanya bahagia tetapi membahagiakan orang lain. Dengan memperjuangkan zakat di tengah-tengah kita, kita berharap menjadi orang yang tidak hanya bahagia secara individu tetapi kita bisa membahagiakan orang lain. Ini saya kira spirit yang luar biasa ya, pesan utama. Faqad kataba fihi, maka sungguh telah menulis dalam konteks riba ini al-asatidatu, beberapa guru, beberapa cendekiawan. Abul Ala al-Maududi satu, misalnya Imam Abu Ala al-Maududi di dalam kitabnya Ar-Riba, wa Muhammad Abdullah Darras. Yang kedua ada Muhammad Abdullah Ad-Darras fi Risalati Ar-Riba, dia juga punya kitab namanya Ar-Riba. Wa Isa Abdu, ada Isa Abdu dalam tulisannya Limadza haramallahu riba, mengapa Allah mengharamkan riba. Wa Muhammad Abu Zahra, seorang dosen yang luar biasa yang disebut oleh Al-Qaradawi sebagai Syekhun Kabir. Muhammad Abu Zahra ini punya kitab Tahrimur Riba. Wa Muhammad Abdullah Al-Arabi, dia punya kitab Al-Milkiyah Al-Khassah wa Hududuha fil Islam, membahas juga tentang riba. Muhammad Abu Su'ud, dia punya kitab Khututun Ra'isiyah fil Iqtisad Al-Islami, garis-garis spesifik dan parameternya di dalam Islam. Wa Muhammad Bakir As-Sadr punya kitab Iqtisaduna, ekonomi kita. Wa Muhammad Aziz punya kitab Awamilun Najah fil Banki Al-Larabawi, faktor-faktor kesuksesan dalam bank yang tidak ada renternya, tidak ada ribanya. Ila ghairi dzalika, dan cendekiawan-cendekiawan yang lain yang menulis tentang larangan riba minal buhus, dari kajian-kajian wal maqalat, paper-paper, makalah-makalah allati tanawalat ar-riba, yang mengkaji, mencakup tentang riba min zawiyatin islamiyah, dari sudut Islam, perspektif cara pandang Islam, khalisotan secara murni, atau min zawiyatin muta'athirah, atau cara pandang yang terpengaruh bin nadhrah ar-ra'samaliyah al-gharbiyah, dari perspektif kapitalistik ya barat, ilal mal wa ilal hayat, untuk kajian
harta dan wa ilal hayat dan kehidupan. Jadi pemikir-pemikir yang tadi saya sebutkan itu punya concern yang besar terhadap kajian riba, baik kajian murni di dalam Islam, mengambil dalam Al-Quran dan hadis, pandangan para ulama-ulama kita, atau yang mix, kajian yang digabung dengan ekonomi kapitalistik barat yang bagaimana melihat persoalan riba. Tentu kajian yang menarik ya. Tentu di era sekarang ini banyak sekali ya pemikir-pemikir yang punya konsentrasi besar terhadap persoalan riba ini. Walazal al-mawdu, dan tema ini selalu fi hajatin, selalu membutuhkan ila khidmatin a'maqa wa awsa'a, perlu kajian yang lebih dalam dan lebih luas. Jadi kajian tentang riba, kajian tentang zakat ini anytime membutuhkan riset, membutuhkan kajian, penelusuran yang dalam dan luas. Wala yazalul majal, dan kajian ini selalu fasihan, luas, liman yabdhalu fihi juhdan akbar, bagi orang yang mau bersungguh-sungguh mencurahkan segala kemampuan. Karena setiap zaman ada tantangan-tantangan sendiri, setiap era ada tantangan-tantangan sendiri. Dalam firman Allah itu lakum maka sabetum, bagi kamu apa yang kamu lakukan. Laha maka sabat walakum maka sabetum, mereka mendapat apresiasi apa yang sudah dilakukan, walakum maka sabetum, kamu akan mendapat apresiasi apa yang kamu lakukan. Jadi jangan menggantungkan generasi masa lalu, kemudian kita berenak ria, kita duduk manis tanpa melakukan kajian mendalam untuk menjawab problem pada era kita. Mu'tamidan ala dirasah, ketika melakukan kajian itu berpegang kepada dirasah al-muqaranah, studi komparasi. Kita membandingkan satu keterangan dengan keterangan yang lain, ma'ruju, dengan kembali ila masadiril Islam al-asliyah, kepada sumber-sumber dasar di dalam Islam. Kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i, ya tentu 4 hukum dasar itu harus kita kuasai, mulai dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Al-Qiyas. Itu sudah kajian yang begitu luar biasa ya. Dalam konteks tafsir saja begitu melimpah. Era sekarang ini banyak sekali khazanah yang tersedia di depan kita, cuman hanya rasa malas, kemalasan intelektual inilah yang membuat kita tidak bersungguh-sungguh untuk melakukan kajian secara serius. Walakinnahu ala kulli halin, tetapi melakukan kajian secara serius itu ala kulli halin, dalam kondisi apapun, nala qiston minal inayah, pasti memperoleh satu bagian dari upaya kita untuk membumikan, memelihara ajaran zakat. Sedikit apapun usaha kita untuk melakukan edukasi kepada publik tentang zakat, untuk mengembangkan konsep zakat, untuk melakukan studi secara serius di dalam Al-Quran dan hadis, kita akan memperoleh bagian kita sendiri. Kita akan dicatat termasuk orang yang bersungguh-sungguh menegakkan salah satu ajaran Islam yang utama, yaitu zakat, yang termasuk di dalam rukun Islam. Amma maudu'u zakah falam ya'khudh haqqahu min inayatil ulama. Tema zakat ini ternyata belum
banyak diambil oleh para ulama wal bahisin dan para pengkaji Islam. Walam yukhdam kama yanbaghi li maudhi'i mithlihi. Tidak banding dengan perhatian para ulama dan perhatian cendekiawan terhadap kajian tentang riba. Lahu makanatuhu wa manzilatuhu fi faraidil Islam. Zakat punya posisi yang penting, punya eksistensi yang strategis di dalam rukun Islam, wa fi nizamihi, dan di dalam sistem Islam al-mali wal iktisadi wal istimai, baik sistem harta, sistem ekonomi dan sosial. Artinya Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini mengajak kita ya umat Islam supaya ayo kita bareng-bareng mengkaji zakat ini, supaya kajian tentang zakat ini melimpah ruah, tidak hanya sekedar mengkaji secara pasif, tapi juga mengembangkan ajaran zakat ini secara progresif sesuai dengan tantangan zaman, supaya konsep zakat ini bisa merespon tantangan-tantangan yang ada di era disrupsi atau di era milenial sekarang ini. Wa hunaka masailu qadimah, di sana ada banyak problem-problem ya yang sudah dahulu ikhtalafa fiha al-fuqaha, di mana orang-orang ahli fikih ini berbeda pandangan. Min qadimin, sejak dulu. Wa kullun abda ra'yahu, setiap ulama itu menunjukkan pendapatnya. Wa dzakara adillatahu, juga menyebutkan dalil-dalilnya. Wa taraka ashabul fatwa yunaqidu ba'duhum ba'dha, ulama-ulama yang punya status mufti ini, ashabul fatwa, itu juga satu dengan yang lain saling bertentangan pandangannya. Yunaqidu ba'dhum ba'dha, saling menentang satu dengan yang lain. Kullun yang suru madhabahu, semua ulama ashabul fatwa itu pandangannya, hujjahnya, dalilnya, orientasinya adalah nasrul madhab, menolong madhabnya, school of thought-nya, madrasah madhab yang dia ikuti, imam madhab yang dia ikuti. Madhab itu adalah pola fikir dan pendapat yang dilahirkan oleh Imamul Mustahid. Jadi al-madhabu huwa at-tariqah awil qaul alladhi istambatahu al-mustahid. Jadi madhab itu metode berfikir atau produk-produk pemikiran yang dilahirkan oleh ulama mustahid, yang kemudian diikuti oleh orang-orang yang mempercayainya, yang kemudian sekarang ini dikenal dengan madzhabul arba'ah, 4 mazhab besar di dalam Islam, mulai Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal. Kita di Indonesia mayoritas mengikuti mazhab Imam Syafi'i ya dalam konteks fikih, mengikuti Imam Ghazali dalam konteks tasawuf, dan mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam konteks akidah. Dalam konteks tafsir, yang kita mengikuti tafsir-tafsir yang beredar ya, tafsir Jalalain, tafsir Munir, Ibnu Katsir, tafsir banyak sekali yang di belakang saya ini tafsir Munirnya kayak karya Wahbah Suhaili. Dalam hadis kita kenal dengan Kutubus Sittah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Abu Dawud itu. Wa yu'addidu imamahu,
Semua ulama itu trennya menolong mazhabnya, memperkuat pandangan imamnya. Wa jumhurul mustaftin fi hayratin amama tanaqudil muftin. Mayoritas umat yang meminta fatwa ini, orang awam ini bingung. Kenapa? Karena orang-orang yang berfatwa ini saling bertentangan, satu dengan yang lain tidak sama pandangannya. Semua mengeluarkan argumentasinya, semua menyampaikan dalilnya, sehingga jumhurul mustaftin atau masyarakat awam ini yang butuh siraman rohani, yang butuh petunjuk hukum yang konkret, ini fi hairah, dalam kebingungan atau dalam keraguan. Mana kira-kira imam atau mazhab mufti yang saya ikuti? Fakanatil haja, melihat realitas ini, maka kebutuhan untuk mengkaji zakat secara komprehensif masatan, sangat mendesak, sangat urgent, asyaddal masas, sangat mendesak, ila i'adatin nazar fi hadhil aqwal, untuk melihat kembali, mereview pandangan-pandangan ulama-ulama, wa adillati kullin minha, dan melihat kembali dalil-dalil dari masing-masing mazhab ini, wa munaqasyatiha, mencoba untuk mengujinya, mencoba untuk melakukan riset, fi hayadin wa insafin, secara netral dan dalam rangka mencari kebenaran, tidak dalam rangka fanatisme bermazhab, tidak dalam rangka fanatisme golongan, tetapi dalam rangka menemukan kebenaran secara objektif untuk kepentingan umat. Wa ardhiha alal kitab, dan setelah menemukan dasar-dasar pandangan para ulama ini, kemudian disodorkan, kemudian ditimbang dengan Al-Quran wal mizan alladzaini anzalahumallah, dan timbangan Alkitab, tentu Al-Quran, al-mizan ini bisa al-hadis, alladzaini anzalahumallah, keduanya yang diturunkan oleh Allah. Setelah melakukan kajian pandangan-pandangan para ulama, maka wal wusuli ba'da dzalika ila ar-ra'yi ar-rajih, sampailah pada pandangan mana yang pendapat yang unggul, alladzi yastati'uhu bahison, yang mampu ditemukan oleh peneliti, oleh pengkaji, ghairu maksumin, yang jelas statusnya tidak maksum. Artinya ya ra'yuna shawabun yahtamilul khata', gagasan kita yakini kebenarannya karena sudah melakukan riset secara mendalam, melakukan komparasi, melakukan timbangan Al-Quran dan hadis. Tetapi yahtamilul khata', mungkin juga salah. Wa ra'yu ghairina khata' yahmilu shawab, pandangan orang lain menurut saya salah tapi mungkin benar. Itu namanya bahithun ghairu maksumin, artinya tidak boleh ada absolutisme gagasan saya yang paling benar, gagasan saya yang paling yang paling luar biasa, yang paling hebat, tidak boleh. Karena orang lain nanti yang akan menilai apakah gagasan itu benar dan baik, applicable, bisa diterapkan di tengah masyarakat apa tidak. Tapi menarik sekali ya yang alur yang disampaikan oleh Yusuf Al-Qaradawi, mendorong kita anak-anak muda ini, para santri, para mahasiswa, para dosen, untuk menghindari fanatisme bermadzhab, khususnya dalam kajian zakat ini. Jadi kita bandingkan seumpama berbagai mazhab itu, kita perbandingkan dalil masing-masing mazhab itu, kita uji, kemudian kita buat Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai
alat verifikasi dari pandangan para ulama-ulama itu, kemudian kita menghasilkan ar-ra'yu ar-rajih, gagasan yang unggul. Kita sudah meresapi semua pandangan ulama yang ada, kita melahirkan ar-ra'yu ar-rajih, pandangan yang unggul, pemikiran yang unggul berdasarkan kajian yang panjang tadi. Dan kita tidak boleh memutlakkan pandangan kita. Kita tidak boleh mengatakan pandangan saya yang terbaik dan tidak mungkin salah. Karena itu kita memosisikan diri kita sebagai seorang nabi, karena kita adalah bahisun ghairu maksum, seorang peneliti, seorang cendekiawan yang sangat mungkin salah, sehingga harus tetap rendah hati, harus tetap mengapresiasi pemikiran orang lain. Wa ala hadhil hajati, terhadap kebutuhan yang mendesak ini, nabaha al Ustadz al Akbar almarhum Syekh Muhammad Shaltut, guru besar ini Syekhul Azhar ya, Muhammad Shaltut, mengingatkan kita fi kitabihi al-Islamu aqidah wa syariah, di dalam kitabnya Syekh Muhammad Shaltut al-Islam aqidah wa syariah, haitsu qala, di dalam kitab itu Syekh Muhammad Shaltut berkata, tahta unwani zakah ruknun diniyun am, di dalam tema subjudul zakat rukun agama yang umum. Bagaimana Syekh Muhammad Shaltut mengingatkan kepada kita, ala raghmi ma'ataqidu, meskipun saya yakin, min annal khilafa an-nadhariyah, bahwa sesungguhnya perbedaan yang sifatnya analisis ya, kontemplatif, ya dulu menunjukkan ala hayawiyah fikriyah qawiyah, menunjukkan kebangkitan atau vitalitas intelektual yang luar biasa, wa ala samahatin nizam, dan menunjukkan kelapangan sistem, alladzi yakunu fi dzillihi dzalikal khilaf, yang menaungi perbedaan pandangan itu, ala raghmi min dzalika, meskipun begitu, fakam yadhiku sodri, maka dadaku ini selalu merasa sempit, artinya merasa ada sesuatu yang tidak benar, hina ma'ara majalal khilaf, ketika aku melihat perbedaan bainal a'immah, di antara para imam, fi tatbiqi hadhil faridah, dalam aplikasi dari zakat ini. Yattasi'u ala nahwi alladhi tarahu, yang perbedaan itu begitu luas, contohnya yang bisa Anda kaji, Anda lihat fi kutubil fiqhi wal ahkam, di dalam kitab-kitab fikih dan kitab-kitab hukum. Hadhil faridah, kewajiban ini, zakat ini, katsirum ma tuqtarunu bis shalah, banyak sekali disandingkan Allah dengan sholat. Kalau kita tanya murid-murid kita di madrasah misalnya, apa dasar kewajiban zakat, kebanyakan mereka akan menjawab, wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Artinya zakat dan sholat ini satu kesatuan yang tak terpisahkan, dihafal oleh para santri, para pelajar, dan ya secara umum mayoritas umat Islam. Wa katsiran ma tuqtarunu bisolah, karena begitu banyak zakat ini disandingkan Allah, dibarengkan dengan sholat. Perintah sholat disusul dengan perintah zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Yajibu, maka wajib, ayyakuna sya'nul muslimin fiha, mestinya atensi perhatian umat Islam dalam masalah zakat, au sya'nuha indahum jami'an ka sya'nihim fis shalah,
perhatian umat Islam mestinya harus sama dengan perhatian mereka terhadap sholat. Perhatian umat Islam terhadap zakat itu harus sama dengan perhatian mereka terhadap sholat. Kalau dalam konteks sholat maka dibangun masjid, dibangun musola, dibangun majelis taklim setiap hari 5 kali. Muadzin mengumandangkan azannya, menyeru umat Islam untuk segera mengambil air wudhu dan menunaikan sholat berjamaah bersama-sama. Apakah untuk mengumandangkan zakat ini hanya setahun sekali menjelang sholat Idul Fitri dan itu hanya terbatas pada zakat fitrah? Tentu sangat tidak imbang ketika perhatian kita terhadap sholat itu begitu luar biasa. Perangkat hardware-nya, masjidnya atau software-nya begitu besar, sementara atensi umat Islam terhadap zakat ini minimalis, sangat minim, di bawah standar. Dan banyak yang hanya setahun sekali menjelang lebaran Idul Fitri dan hanya concern pada zakatul fitrah, zakat fitrah, tidak merambah zakatul mal. Tentu ini adalah realitas yang ironis, yang tidak imbang, sementara Allah selalu menyandingkan sholat dan zakat ini dalam satu paragraf, dalam satu alinea yang tidak mungkin terpisah. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Ini refleksi ya dari Syekh Mahmud Saltuti harus menginspirasi kita, membungkakan kesadaran hati kita bahwa selama ini kita tidak punya konsentrasi yang seharusnya, tidak punya atensi yang seharusnya tentang ajaran zakat ini. Jauh sekali atensi kita zakat dibandingkan dengan sholat. Saya ulang lagi ya, dalam konteks sholat kita membangun masjid, membangun musola, majelis ta'lim dan lain sebagainya. Setiap hari dikumandangkan azan 5 kali, menjadi vitalitas intelektual spiritual kita. Sementara zakat ini hanya setahun sekali menjelang lebaran dan hanya terbatas pada zakat fitrah. Inilah yang harus kita renungkan bersama, bagaimana perhatian kita terhadap zakat ini harus sama dengan perhatian kita kepada sholat. Bagaimana zakat ini bisa menjadi penopang ekonomi umat yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana sholat menjadi penopang spiritual umat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dua peradaban ini, spiritual yang diwakili oleh sholat dan ekonomi yang diwakili oleh zakat, ini bisa tegak bersama di dalam masyarakat kita, tentu sebuah kebahagiaan yang kita dambakan. Karena kehadiran kita tidak hanya di masjid, di musola, di majelis taklim, tapi kehadiran Islam, kehadiran kita bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bentuk ekonomi yang tentu banyak sekali fakir miskin sangat membutuhkan perjuangan kita, sangat membutuhkan uluran tangan kita, sangat membutuhkan pemikiran gerakan kita supaya mereka bisa terbantu dan merasakan kebahagiaan yang kita dambakan bersama-sama. Wa sya'nus sholati fihim tahdidun bayyinun wadih. Persoalan sholat itu jelas, la lubsa atau la labsa fihi wala khilaf. Tidak ada kesamaran, tidak ada perbedaan. Semua umat Islam bergotong royong untuk membangun masjid, untuk mengumandangkan azan, untuk sholat berjamaah. Khamsu sholawat fil yaumi wal lailah, 5 kali kita menjalankan sholat sehari semalam.
hadhil fariidah takunu mu'dhamu jihadiyah fil asli wal miqdar mahalla khilafin bainal ulama. Sedangkan kewajiban zakat ini takunu mu'dhamu jihatiha, aspek-aspek yang utama di dalam zakat itu fil asli wal miqdar, ukuran-ukurannya, parameternya mahalla khilafin bainal ulama, menjadi perdebatan, perbedaan antara para ulama. Wabitali, karena perbedaan itulah takunu bi ikhtilafihim fiha madharu tafarruqin, maka ada perpecahan, tidak ada kesatuan pandangan. Perpecahan ini tidak lagi samar-samar tapi tampak fil wajibid dini, dalam kewajiban agama ini, bainal muslimin jami'an. Kenapa? Likhtilafihim fit taqlid wa ta'addudis subul, karena perbedaan mereka di dalam mengikuti pandangan imamnya dan ta'addudis subul, banyak metode yang dipakai untuk mengkaji sebuah masalah. Syekh Mahmud Syaldut memberikan gambaran. Hadza yuzakki malas sabiyyi wal majnun. Satu contoh, orang ini mengeluarkan zakat hartanya anak kecil dan orang gila. Wa dzaka la yuzakki, sementara orang lain tidak mengeluarkan zakat as-sabi wal majnun, anak kecil dan orang gila. Satu kelompok mengeluarkan zakat hartanya anak kecil dan orang gila, kelompok yang lain, madhab lain tidak mengeluarkan. Wahada yuzakki, madhab ini mengeluarkan zakat kullama yastambituhul insan fil ard, setiap tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi ini. Ini dikenal dengan madhabnya Imam Abu Hanifah. Kullu ma yastambituhul insan fil ard, segala sesuatu yang ditanam oleh manusia dan tumbuh dan ada orientasi profit, keuntungan. Wa dzaka la yuzakki ila nau'an khassan aw thamratan khassah. Madhab yang lain seperti madhab kita Imam Syafi'i tidak mengeluarkan zakat dari tanaman-tanaman itu kecuali nau'an khassah, kecuali macam-macam tertentu, padi misalnya, au thamratan khassa, atau buah tertentu, buah korma atau buah anggur. Wa hadza yuzakki ad-dain wa dzaka la yuzakkihi. Satu madhab tetap mengeluarkan zakat hutangnya, madhab yang lain tidak. Wa hadza yuzakki urudut tijarah wa dzaka la yuzakkiha. Satu kelompok mengeluarkan zakat perdagangan, zakat dagang, wa dzaka la yuzakkiha, sementara kelompok yang lain tidak mengeluarkan zakatnya. Wa hadza yuzakki khulliyan nisa wa dzaka la yuzakkihi. Satu madhab mengeluarkan zakat perhiasan perempuan, wa dzaka la yuzakki, sementara kelompok yang lain tidak mengeluarkan zakat bagi perhiasan perempuan. Wa hadza yushtaratu nisab wa dzaka la yushtaratu. Madhab ini mensyaratkan adanya nisab. Nah, nisab itu al-mi'yar asy-syar'i, ukuran syarak di mana ditetapkannya zakat. Wa dzaka la yushtarat, yang madhab itu tidak mensyaratkan adanya nisab. Wa hadza ila akhiri ma tanawalatul ara. Ini pandangan ini dan pandangan ini sampai berakhirnya pandangan yang banyak fi ma tajibu zakat wa ma la tajibu, mana yang harus dizakati dan mana yang tidak. Wa fi ma tusrafu fihi zakah wa ma la tusrafu, dan dalam hal apa zakat ini didistribusikan, ditasarrufkan, dan mana yang tidak boleh didistribusikan. Pada siapa misalnya zakat ini diberikan dan kepada siapa saja zakat ini dilarang untuk diberikan. Tumanada Syekhul Akbar bil musara'ah ila i'adatin nazar fi ma uthira 'anil a'immah.
Syekh Mahmud Shaltut ini kemudian memanggil kita para cendekiawan, kita para santri, para kiai, supaya bergegas bil musaruah, cepet-cepet kita, jangan mengulur-ngulur waktu karena kebutuhan mendesak, ila i'adati nazar, untuk melihat kembali pandangan-pandangan para ulama, mereview kembali pemikiran-pemikiran para ulama, fima uthiro anil a'immah, dari warisan-warisan pemikiran umat, jejak-jejak pemikiran imam-imam kita, min maudhu'atil khilaf, dari tema-tema yang menjadi sumber perbedaan pandangan para ulama, allati khusya ang tamussa aslah hadhil faridah, yang pandangan topik-topik yang menjadi perbedaan itu dikhawatirkan akan masuk di dalam akar fondasi dari kewajiban ini. Wa yakunu dzalikan nazar, dan pandangan analisis al-jadid yang baru itu ala asasil hadaf alladzi qasadahul Qur'an min iftiradhiha. Perspektif baru melihat zakat itu harus berdasarkan pada pondasi asas tujuan yang diharapkan oleh Al-Quran, min iftiradhiha, mengapa zakat itu diwajibkan. Dari perspektif baru melihat zakat ini lewat jejak peninggalan pemikiran-pemikiran ulama-ulama kita ini harus relevan dengan tujuan zakat yang ada di dalam Al-Quran. Waja'liha wajiban dinian, dan menjadikan zakat ini menjadi kewajiban agama, takunu nisbatal muslimin fi wa fi jami'in nawahihi ala haddin sawa, di mana kewajiban ini menjadi parameter orang Islam dalam semua aspeknya, ala haddin sawa, dalam batas yang sama. Ini sebuah mimpi yang besar dari Syekh Mahmud Shaltut, Syekhul Azhar, supaya para cendekiawan dari berbagai negara ini serius mengkaji tentang zakat, sehingga dilahirkan satu konsep yang paling tidak disepakati lah oleh mayoritas ulama, menjadi panduan umat Islam dalam menggerakkan zakat ini di negaranya masing-masing, di lingkungannya masing-masing, sehingga perbedaan pandangan ulama ini bisa diminimalisir, tidak membingungkan umat, dan menjadi panduan bagi lembaga zakat untuk bergerak secara lincah. Karena memang lembaga zakat ini membutuhkan fikih zakat yang praktis, membutuhkan fikih zakat yang aplikabel dan responsif terhadap tantangan zaman. Ini panggilan sejarah ya, dan Yusuf Al-Qaradawi sudah memulai ini, sehingga kita santri, khususnya pegiat zakat di lembaga amil zakat Infasutakon Nahdlatul Ulama, harus ada satu kelompok yang serius mengkaji tentang zakat ini. Karena apa? Karena semakin besar cakupan amwalu zakah, maka semakin besar pendapatan zakat ini, semakin besar pihak-pihak harta-harta yang wajib dizakati, maka semakin besar pendapatan zakat, dan semakin besar kemampuan lembaga zakat ini untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Thumma inna hunaka umuran jaddat fi asrina, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Kita lanjutkan minggu besok insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.